Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 18 025 05 01 075, mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi, yang merupakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Agus Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan lancar dan akhirnya bisa mati. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya yaitu elemen sistem. Elemen sistem ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu tujuan sistem. Tujuan sistem komputer dalam perusahaan ini digunakan untuk membantu tugas yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu batasan sistem. Batasan sistem adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam pengolahan data karyawan atau tenaga manusia yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya yaitu elemen kontrol. Elemen kontrol ini terletak pada prosesor yang digunakan dalam komputer. Selanjutnya yaitu elemen input. Elemen input ini merupakan elemen sistem yang bertugas untuk memasukkan data ke dalam komputer. Selanjutnya yaitu elemen proses. Elemen proses ini merupakan elemen sistem yang bertugas untuk mengolah data masukan yang dimasukkan melalui elemen input menjadi suatu informasi. Selanjutnya yaitu elemen output. Elemen output ini adalah elemen yang bertugas untuk menampilkan hasil keluaran dari data yang telah diolah dalam bagian proses. Selanjutnya yaitu elemen umpan balik. Elemen umpan balik ini bertugas untuk mengevaluasi dan melihat kembali apakah sistem tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang tidak bisa dilihat secara mata biasa dan biasanya sistem ini berupa pemikiran atau ide-ide. Selanjutnya sistem fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang bisa dilihat secara mata biasa dan biasanya sering digunakan oleh manusia. Untuk yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan.
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena pengaruh alam, sedangkan sistem buatan adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Selanjutnya yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan bagian luar sistem. Sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan bagian luar sistem. Selanjutnya yaitu siklus informasi. Adapun siklus informasi yaitu data yang merupakan suatu kejadian yang menggambarkan kenyataan yang terjadi, dimasukkan melalui elemen input, kemudian data tersebut diolah dan diproses menjadi output. Dan output tersebut akan menjadi suatu informasi. Dan informasi tersebut akan diterima oleh penerima. Kemudian penerima memberikan umpan balik yang berupa evaluasi dan informasi. Dan hasil dari umpan balik tersebut kemudian menjadi data, dan kemudian menjadi input kembali. Selanjutnya yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal. Yang pertama yaitu akurat. Akurat yaitu di mana informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu yaitu informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Sebab jika informasi yang diterima terlambat, maka informasi tersebut sudah tidak berguna lagi. Kemudian yang terakhir yaitu relevan. Relevan di sini adalah informasi harus mempunyai manfaat bagi penerima, sebab informasi ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Dan selanjutnya yaitu komponen sistem informasi, yaitu input, proses, output, teknologi, basis data, dan kendali. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi